Di saat rakyat lagi kesusahan, dia malah main mahjong. Mungkin kalau mainnya sama teman-teman di lingkup internal sih nggak apa-apa. Lah ini malah main mahjong sama tersangka pembalakan liar. Dasar menteri bangsat, apa lo? Emang kagak ada otak lu ya? Bener-bener lu. Hah? Lu kagak lihat apa tuh? Acara pesta pora? Band sama para artisnya punya empati. Mereka menarik diri dari acara tersebut. Cuma gara-gara pesta pora bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang merusak alam di Papua. Lah ini bisa-bisanya ada menteri main domino semeja sama si perusak hutan. Udah gitu, dianya lagi berkasus. Hah? Lu tolong apa gimana sih? Hah? Emang bangsat lu ya? Mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera memberhentikan Saudara Menteri Kehutanan tersebut. Copot, Mas. Ini bikin malu pemerintahnya, Mas Prabowo. Mau tahu menteri-menteri bangsatnya negara ya? Yaitu seperti yang lagi rame ini, si Antoni Raja Julid ya, anaknya gajah. Iya, anaknya PSI itu. PSI anak gajah ya. Lagi rame karena apa? Di tengah rakyat dalam kesulitan, di mana-mana demo, di tengah rakyat minta keadilan, ya, PHK di mana-mana, keadaan ekonomi terpuruk, para menteri bangsat ini sibuk main domino. Itu kenapa nggak kurang ajar ya? Nggak ada rasa empati, nggak ada rasa simpati, kasihan terhadap rakyatnya. Ya, lihat tuh gudang garam, sampai perusahaan besar aja sampai segitunya bangkrut ya. Yang mereka ini tenang main domino tuh, binatang itu, kayak binatang itu, bangsat ya. Itu menteri-menteri bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelakuan Raja Juli Antoni dan Abdul Karding bikin reputasi pemerintah runtuh gara-gara tersebarnya foto di mana Raja Juli Antoni, yaitu Menteri Kehutanan sekaligus sekjen daripada Partai Gajah yang sekarang diketuai oleh Kaisang, tersebar fotonya di sosial media ya, yang diberitakan oleh Tempo main domino bersama tersangka pemalak hutan. Jadi reputasi pemerintah semakin hari kian runtuh dengan adanya sikap para menteri yang bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah berpendapat Presiden Prabowo Subianto perlu memecat anak buahnya yang kontroversial di tengah masyarakat. Jadi reputasi pemerintah ini ya, atau citra Prabowo semakin jelek di mata masyarakat kalau Prabowo mendiamkan menteri atau kabinetnya ya. Jadi jika Prabowo selama ini meminta masyarakat untuk percaya sama pemerintahnya, tetapi di sisi lain ada menteri-menterinya yang modelnya seperti Raja Juli Antoni ini, Prabowo diam dan tidak mengambil sikap, berarti apa yang disampaikan oleh Prabowo meminta masyarakat untuk percaya kepada dirinya itu adalah hanya omon-omon ya. Jangan-jangan dugaan masyarakat selama ini, jangan-jangan memang sikap menterinya seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ya, bermain domino dengan tersangka pemalak hutan liar, atau mungkin ini sengaja disebarkan sampai Tempo memberitakan supaya untuk merusak citra Prabowo, sehingga ini mengundang ya berbagai komentar masyarakat dari netizen di sosial media. Kita tahu sekarang ya, masyarakat disibukkan dengan yaitu tuntutan 17+8 yang sekarang diajukan ke DPR. Sepertinya memang Menteri Prabowo ini mengolok-ngolok Prabowo. Jadi kalau kita lihat memang reputasi pemerintah Prabowo ini kian runtuh karena Presiden mempertahankan tokoh-tokoh buruk semacam Raja Juli Antoni ini. Ya, berkacamata seperti yang terjadi kepada Menteri Koperasi Budi Ari, yang padahal sudah jelas-jelas di dalam dakwaan kejaksaan, Budi Ari ini terlibat dalam judi online. Tapi sampai sekarang kita lihat Prabowo belum mereshuffle atau memecat Budi Ari. Nah, gara-gara tersebarnya foto Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, dengan tersangka pemalak hutan liar ini akhirnya mengundang berbagai komentar masyarakat. Walaupun pada akhirnya Raja Juli Antoni ini memberi klarifikasi bahwa dia tidak kenal ya. Sehingga Raja Juli Antoni ini pun akhirnya menjadi bulan-bulanan dari masyarakat maupun netizen di sosial media.
Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari PSI telah memberikan klarifikasi terkait dengan fotonya yang viral diberitakan oleh media Tempo bertemu dan bermain domino bersama dengan salah seorang tersangka pembalakan liar bernama Aziz Wela. Ya, setidaknya ada 6 poin klarifikasi yang disampaikan oleh Raja Juli Antoni ini. Dan saya tertarik untuk mengomentari poin kelima, di mana Raja Juli Antoni ini mengaku tidak tahu orang yang ada di depannya yang diajak bermain domino itu adalah seorang tersangka pembalakan liar bernama Aziz Wela. Ya, menurut saya ini adalah logika yang sangat lucu. Nah, mengapa saya katakan itu adalah logika yang lucu? Ya, sekarang bayangkan saja seorang menteri bermain domino dalam satu ruangan sambil tertawa-tawa, tapi dia tidak kenal orang yang di depannya itu adalah seorang tersangka pembalakan liar. Nah, ini kan tidak masuk logika. Sedangkan ya, rakyat biasa mau bertemu sekelas bupati atau wali kota pun itu tidak bisa sembarangan, apalagi bertemunya dalam satu ruangan, bermain, tertawa-tawa seperti itu. Jadi ini tidak masuk logika sama sekali. Akal yang sehat dan waras tidak masuk, tidak bisa menerima semua itu, kecuali para termul. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nah, tuh, lo lihat tuh. Akhirnya Raja Juli Antoni klarifikasi tuh. Katanya dia gak kenal sama 2 orang yang main domino. Tolol. Klarifikasi lu makin goblok. Lu kira main ML, main PUBG, gak kenal asal main aja. Hah? Tolol. Ini gua aja kalau nongkrong tuh harus tahu siapa yang gua ajak nongkrong. Gak mungkin dong orang random gua ajak nongkrong. Emang orang gila. Gue kasih tahu ya. Yang pertama, protokol lu sebagai menteri itu gimana? Kok bisa lu nongkrong sama orang yang kagak lu kenal? Yang kedua, lu itu menteri kehutanan. Masa lu nggak kenal sama penjahat pembalak liar? Terus pakai ada yang belain lagi. Itu kan berita hoax, Tempo hoax. Ya, termol. Tuh orang aja ngaku kalau dia main domino. Bego lu ya. Dah, paling bener Pak Presiden reshuffle aja menteri-menteri geng Solo, Bani Muldongo. Lalu sini saya mau bicara lah sama sahabat saya, kawan seperjuangan politik saya, Presiden Prabowo Subianto, agar 2 menteri ini cepat dicopot, Mas Bowo. Cepat, tak perlu lagi lihat afiliasi politik. Copot, Mas. Ini bikin malu pemerintahnya, Mas Prabowo. Sebab Mas, rakyat lagi susah, rakyat baru saja berhenti marah. Saya udah capek mendengarkan keluhan rakyat. Dan kemarin saya juga capek menghimbau agar rakyat mengurangi kemarahannya dan mengurangi aksi demonstrasinya. Baru aja selesai berapa hari. Ini 2 menteri sudah berjudi, main domino. Gak tahu deh, jangan kalau mainnya di di kantor kementerian yang ada bikin sial, Mas. Ya, jadi Raja Juli Menteri Kehutanan dan Abdul Qadir Karding, ya, Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, saya merekomendasikan kepada sahabat saya, kakak saya, guru politik saya, yaitu Presiden Prabowo Subianto, untuk mencopot 2 orang ini. Ini sih jelas-jelas nggak punya empati dan nggak punya etika. Tapi ngomongin empati dan etika, emang punya ya? Udahlah, saya berharap nih Pak Prabowo yang terhormat sebagai Presiden, stop aja menteri-menteri macam gini, bikin ramai ruang publik, bikin gaduh ruang publik. Lagian masa iya bikin pernyataan ketika klarifikasi bilangnya nggak kenal? Emang rakyat kita bodoh? Emang rakyat kita tolol? Bapak ini sebagai seorang menteri kehutanan punya ini nggak sih? Halo guys, kali ini kita ke Kementerian Kehutanan. Jadi ada berita luar biasa nih dari Menteri Kehutanan kita, Raja Juli Antoni, yang mengungkapkan bahwa pemerintah punya sebuah rencana yang sangat besar ya, untuk membuka 20 juta hektar hutan cadangan. Ini dilakukan sebagai sumber ketahanan pangan, energi dan air. Nah, luas hutan yang akan dimanfaatkan ini hampir 2 kali luas Pulau Jawa. Dan langkah ini diharapkan sebagai dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Ini dikatakan Raja Juli dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan hari Senin lalu, tanggal 30 Desember.
Nah, kita bayangkan ya, 20 juta hektar, ini 2 kali Pulau Jawa, gila. Kita nggak, kalau saya sih nggak kebayang nih luasnya seperti apa nih. Dan ini akan dijadikan food estate. Apa nggak menghancurkan paru-paru bumi gitu ya? Dan kenapa ya, dia kan Menteri Kehutanan ya, bukankah harusnya yang dilakukan adalah reforestasi gitu, menyelamatkan hutan? Dan kenapa nggak memberdayakan saja jutaan hektar lahan masyarakat yang nganggur tuh karena nggak mampu lagi beli pupuk dan kemudian jadi terlantar, belum lagi lahan-lahan food estate sebelumnya yang gagal. Nah, lalu apakah ketahanan pangan ini sama dengan artinya pembukaan lahan sawit baru gitu? Ya, lalu merusak hutan, merusak habitat flora dan fauna endemik, menggusur tempat tinggal masyarakat desa atau masyarakat adat setempat, merusak mata pencarian rakyat yang bergantung pada alam. Apa nggak cukup apa yang sudah terjadi selama ini? Kenapa ya kok menteri-menteri di kabinet ini kok seperti jauh dari nalar dan seperti nggak paham tupoksinya? Banyak sekali lahan gambut yang ada tuh yang melimpah. Kenapa hutan yang adalah penyangga kelestarian lingkungan alam, penyangga kelestarian bumi, ini malah dibabat? Apakah Kementerian Kehutanan telah berubah jadi Kementerian Sawit gitu? Kita lihatlah perubahan logo Kementerian Kehutanan. Kelihatannya kok sudah seperti apa ya? Seperti sudah dipersiapkan gitu dengan serius. Ini berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo untuk ekspansi sawit dan rencana pembukaan 20 juta hektar hutan ini untuk pangan dan energi. Kalau kita perhatikan ya, logo lama memperlihatkan kayu hutan tropis dengan akar tunggang ya, dengan keanekaragaman hayatinya. Sedangkan di logo yang baru menampilkan simbol sawit yang monokultur. Nah, bingung sih saya nggak habis pikir ya. Kenapa harus babat hutan dengan aneka makhluk hidupnya di sana? Kenapa tidak memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada? Kan sudah pernah dicoba gitu, full estate, banyak yang gagal. Apa masih mau gagal berpuluh-puluh kali lagi gitu dengan mengorbankan hutan-hutan kita? Apa karena di lahan-lahan kosong itu sudah nggak ada lagi kayu-kayunya? Salam. Jancuk memang Menteri Kehutanan Sekjen PSI ini. Kok bisa-bisanya duduk bareng dengan tersangka pembalakan liar yang justru ditetapkan sebagai tersangka dulu oleh penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana Raja Juli Antoni telah menjadi menteri. Meskipun Haji Suelang kabarnya telah menang pra-peradilan di pengadilan negeri yang membatalkan status tersangkanya. Tetapi kita justru aneh sekarang, mengapa Haji Suelang bisa menang pra-peradilan padahal di lapangan fakta pembalakan itu nyata. Apakah ada siluman yang bermain di sana? Apakah ada suap mengalir sampai jauh? Waduh, ini harus jadi kerjaan baru bagi KPK ini. Mumpung lagi kebongkar bahwa si Raja Juli Antoni main domino bersama tersangka pembalakan liar. Ini sangat tidak patut dan tidak boleh dong Raja Juli mengaku tidak kenal. Masa seorang menteri duduk main domino bareng orang yang tidak dikenal? Jangan-jangan air mengalir itu sampai ke dapur Raja Juli dari pembalakan itu. Cobalah KPK mainkan dulu ini barang supaya bangsa ini bersih. Sebuah keterkejutan kami atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Saudara Raja Juli, yang sedang bermain domino dengan seseorang yang dinyatakan terdakwa sebagai pembalap liar. Sungguh kami sangat prihatin dan juga kecewa. Dan untuk itu, terus terang aja, melalui sebuah rapat kami telah putuskan untuk pertama mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera memberhentikan Saudara Menteri Kehutanan tersebut. Kedua, meminta Menteri Kehutanan ke depan lebih kredibel dan juga memiliki integritas yang baik dan komitmen terhadap pelestarian hutan. Nah, yang ketiga, mendesak DPR, MPR, dan khususnya Komisi 4 dan Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kementerian Kehutanan dan juga mengusut secara tuntas apa yang sebetulnya terjadi dengan adanya sebuah pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan seorang terdakwa di pembalakan hutan ini. Ya. Pak, kemarin kan sempat Raja Juli ini menyanggah bahwa dia tidak kenal. Gimana pandangan? Saya kira seorang Raja Juli dalam kapasitas sebagai menteri, kalaupun dia melakukan penyangkalan adalah hal perbuatan yang ceroboh. Dalam kapasitas seorang menteri untuk bertemu seseorang tentu memiliki sebuah protap dan protokol yang tertentu. Dan tidak mungkin apalagi ini masuk kepada sebuah permainan yang bernuansa dan juga
ada taruhan kan, pasti dia mengenal. Kalau satu pairing atau satu grup pasti mengenal. Jadi apa yang disampaikan saya kira hal yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh logika kita. Oleh karena itu saya kira tidak ada hal lain patut dicurigai, bahkan penegak hukum pun patut untuk melakukan penyelidikan dan investigasi sebetulnya apa yang dikomunikasikan dan dalam pertemuan tersebut antara seorang Menteri Kehutanan dengan seorang terdakwa yang melakukan pelanggaran kerusakan hutan. Ini kan ironis. Oleh karena itu ini sangat memukul dan menghapus harapan ya kita sebagai masyarakat yang ingin tetap hutan terjaga secara baik untuk keseimbangan.